Halo kawan, welcome to the jungle, channel di mana review HP ngakak tapi fakta. Dan kali ini gua bakal nyajiin kompilasi review ngakak HP Sony buat kalian. Pre, di dunia yang isinya HP Cina semua, Sony tuh kayak ninja, datang diam-diam, ngasih kualitas, lalu ngilang kayak mantan yang udah sukses. Dari yang layarnya aduhai, sampai kamera yang bikin HP lain kelihatan kayak webcam Majapahit, kita bahas tuntas di sini. Jadi duduk manis, siapin headset, dan jangan ngeluh kalau abis nonton malah pengen beli HP langka. Oke, langsung aja kita gas. Sony Xperia One Mark 7. Si kalem yang isinya kayak studio film pindahan. Dalamnya udah pakai Snapdragon 8 Elite alias si dewa baru dari Qualcomm. Performa jangan ditanya. Genshin, sikat, CODM, gas. Edit video 4K sambil buka 12 tab Chrome. Enteng. Kayak anak kos dapat wifi gratis seminggu penuh, langsung bahagia. Layarnya masih khas Xperia, 6,5 inci, 4K OLED, 120 Hz, rasio 21:9. Iya, panjang banget. Bukan buat semua orang, tapi cocok banget buat lo yang suka nonton, editing, atau scrolling komentar netizen sampai ketemu yang nyeleneh. Kayak bioskop mini di genggaman, tapi tanpa popcorn. Camera? Triple 48 megapiksel ZIS dengan variabel telefoto. Ada real-time tracking, pro video, dan fitur-fitur buat konten kreator serius. Ini bukan HP selfie filter kawaii, ini HP buat bikin iklan proper. Sony nggak jual mimpi, mereka jual alat tempur buat yang ngerti kamera. Tapi ya bre, kekurangannya masih Sony banget. Fast chargingnya masih di 30 wattan. Dan ya, harga launchingnya bisa nyundul plafon. 23 sampai 25 juta. Yang artinya, buat lo yang cari value, mending minggir pelan-pelan. Tapi buat lo yang paham kualitas, ini kayak kamera profesional yang bisa nelpon dan install Gcam. Jadi intinya bro, Sony Xperia One Mark 7 adalah flagship sejati buat lo yang kerja pakai HP. Bukan buat gaya-gayan. Ini tools, bukan mainan. Kalau lo anak konten, dunia film, foto, atau fans garis keras Xperia, ini bukan cuma worth it. Ini levelnya beda. Like, kalau lu tim Xperia yang udah setia dari zaman Walkman, komen worth nggak HP seharga motor tapi spek kayak studio film mini. Bro, kalau lu bosen sama HP yang bentuknya gitu-gitu aja, terus kameranya cuma menang di filter tapi aslinya blur kayak janji kampanye, coba lirik Sony Xperia One Mark 2. HP ini bukan buat semua orang. Sama kayak kejujuran di musim pemilu, rare, langka, dan susah ditemuin. Layarnya 4K OLED, bos. Bukan HD-HDan kayak caleg yang tiap pagi bagi sembako tapi malamnya hitung amplop. Ini layar beneran tajam. Sekali lo nonton debat politik, lo bisa lihat jelas mana yang acting, dan mana yang pura-pura rakyat kecil. Kamera ZIS-nya, triple 12 megapiksel. Tapi jangan salah, ini bukan buat selfie doang. Ini buat lo yang mau bikin konten edukasi. Ngingetin warga, serangan fajar itu bukan rezeki. Itu utang jangka panjang. Snapdragon 865, RAM 8GB, anti lemot. Beda sama logika orang yang nerima duit 100.000 tapi rela milih koruptor 5 tahun. Gobloknya tuh konsisten. Audionya, stereo dan jernih. Jadi pas lo dengerin pidato caleg yang ngaku anti korupsi, lo bisa nilai sendiri, itu suara harapan atau cuma gimmick buat menang tender? Nah jadi gini, wahai rakyat Konoha yang budiman, Sony Xperia One Mark 2 itu kayak rakyat cerdas, nggak butuh gimmick, tapi penuh kualitas. Kamera jernih, performa kenceng, desain kalem tapi solid. Sayangnya yang kayak gini jarang dilirik, kalah sama HP yang sering kasih promo. Persis kayak caleg bersih yang kalah sama amplop 50 ribuan. Kalau lo muak sama spesifikasi palsu dan janji-janji manis ala serangan fajar, ini chip Xperia One Mark 2. Comment bro, lo tim Sony, yang jujur atau tim amplop recehan yang ngabisin masa depan? Bahas HP yang bentuknya kayak kelereng guepeng, Sony Xperia XZ2. HP yang kelihatannya pendiam, tapi pas dinyalain, langsung ngasih vibe. Gue mungkin jadul, tapi gue bukan kaleng-kaleng. Pertama kita bahas desain. HP ini tebel, berat, dan glossy. Kalau lo taruh di meja miring dikit, dia bisa jalan sendiri. Serius bro, ini HP nggak butuh tripod, udah auto jalanin hidupnya sendiri. Pegangnya tuh kayak megang sabun mandi, licin, mengkilap, dan kalau jatuh, tinggal berdoa. Lanjut ke layar, ukuran 5,7 inci, Full HD Plus HDR. Warna cakep, tajam, enak buat nonton YouTube, Netflix, atau nontonin mantan bahagia sama orang lain. Satu-satunya kekurangannya, bukan AMOLED, tapi jangan sedih, ini LCD-nya kelas atas.
Bukan kayak LCD tetangga yang nyiksa mata. Sekarang performa. Snapdragon 845, RAM 4GB, storage 64. Masih kuat banget buat dipakai harian mah. Main ML? Ngacir. PUBG masih jago. Tapi ya jangan coba-coba multitasking 20 aplikasi. Nanti dia ngambek, kayak pacar yang lo chat lama balesnya. Kamera belakangnya satu doang, 12 megapiksel. Tapi hasilnya, wah, natural banget. Warnanya nggak lebay, detail dapet. Dan dia bisa slow motion 960 fps, bro. Itu lo bisa rekam detik-detik temen lo salto perindapan, bro. Dengan gaya sinematik slow-mo. HP zaman sekarang aja banyak yang belum bisa. Tapi sekarang mari kita bahas kekurangannya. Dengan hati ikhlas dan tawa sarkas. Satu, beratnya kayak bawa batako kecil. Kalau jatuh ke kaki, lo bisa langsung kenalan sama tukang urut. Dua, nggak ada jack audio. Sony bilang, gunakan wireless. Kita jawab, wireless harganya 1 juta, bang. Uang saya aja meminjam. Tiga, desain belakang melengkung. Kelihatannya keren sih, tapi bikin dia kayak pesawat siap lepas landas di meja datar. Harus siapin casing anti gojek biar nggak mental. Empat, kamera cuma satu. Di zaman HP udah kayak serangga bawa 5 mata, XZ2 masih setia sendiri. Mungkin dia tipe yang percaya monogami lensa. Jadi kesimpulannya, Sony Xperia XZ2 itu kayak cowok kalem anak teknik, nggak banyak gaya, pinter, jago ngoding. Tapi suka lupa mandi dan nggak ngerti tren TikTok. Kalau lo ngerti value-nya, lo bakal jatuh cinta. Tapi kalau lo nyari gaya doang, mending beli HP yang ada kamera 4, tapi hasilnya kayak kamera kalkulator. XZ2 bukan buat semua orang, tapi buat lo yang butuh HP anti-mainstream, build quality kuat, dan kamera yang jujur, ini HP masih sanggup nemenin lo ngonten, kerja, bahkan curhat tengah malam. Sony Xperia Pro High, atau bisa juga dibaca Pro One, adalah ponsel pintar yang sepertinya mengalami krisis identitas. Dia tidak tahu dirinya itu kamera yang bisa telepon, atau ponsel yang sok-soken jadi kamera profesional. Tapi jujur, ini ponsel tidak main-main. Sony menanamkan sensor kamera 1 inci. Ya, 1 inci sungguhan. Sensor warisan dari kamera profesional Sony RX100. Jadi, kalau kamu mengambil foto mie instan, hasilnya bisa terlihat seperti makanan mahal di restoran Jepang. Kamera utamanya hanya 12 megapiksel. Kedengarannya kecil, tapi jangan salah. Kualitas gambar dari sensor ini bisa bikin kamera ponsel lain minder, bahkan sampai mengundurkan diri dari dunia fotografi. Sony juga memberikan fitur bukaan lensa yang bisa berubah antara f2.0 dan f4.0. Jadi kamu bisa mengatur cahaya masuk seperti hati kamu yang sedang menyesuaikan diri setelah ditinggal mantan. Tombol shutter fisik juga ada di sisi ponsel, biar kamu bisa motret berasa lagi pakai kamera beneran. Bukan cuma pencet layar sambil gemetar. Layarnya juga tidak main-main. Ukurannya 6,5 inci. Panel OLED, resolusi 4K, dan refresh rate 120 Hz. Kalau kamu scrolling media sosial, semua kelihatan jernih, tajam, dan menyakitkan. Terutama saat melihat mantan sudah punya pasangan baru. Tapi jangan lupa, semakin tinggi layar dan kamera, semakin berat beban baterai. Baterainya hanya 4.500 mAh. Cukup, tapi kalau kamu ngonten 8 jam non-stop, ya siap-siap cari colokan atau pinjam power bank ke teman. Dan sekarang kita bicara soal harga. Saat pertama kali dirilis, Sony Xperia Pro Y dijual dengan harga sekitar 25 juta rupiah. Ya, 25 juta. Harga yang sama dengan motor bekas atau 3 ponsel mid-range. Atau kalau kamu anak kos, itu sama dengan stok mie instan selama 1 tahun penuh. Tapi intinya begini, Sony Xperia Pro 1 itu bukan ponsel buat semua orang. Ini bukan buat yang sekadar selfie atau main TikTok. Ini ponsel untuk content creator, filmmaker, fotografer, atau orang yang kerja serius. HP ini tuh sering banget dilupain, padahal desainnya kayak mantan yang nggak bisa lo lupain. Simple, kalem tapi ninggalin bekas. Inilah dia, Sony Xperia 10 Mark II. Si langsing dari Jepang yang nggak ikut arus tren, tapi tetap sok cool kayak anak indie di kafe sepi. Layarnya panjang banget, bre. 21:9. Kalau lo pegang kayak lagi bawa remote AC.
Enak buat nonton film atau scrolling komentar netizen sambil pura-pura bahagia. Chipsetnya cuma Snapdragon 665. Ini bukan buat lo yang main Genshin sampai lupa mandi. Ini buat yang hidupnya slow, kayak koneksi wifi gratisan dari tetangga. RAM 4GB, storage 64GB, kamera triple, baterai 3600 mAh. Speknya mungkin nggak sangar, tapi build quality-nya jempol. Ada IP68 segala, bisa dicelupin air, tapi jangan dicelupin kenangan lama. Jadi kesimpulannya gini sayang, anjay sayang. Xperia 10 Mark II itu bukan buat yang butuh power, tapi buat yang butuh karakter. Cocok buat lo yang suka beda, nggak peduli omongan tetangga, dan pengen HP yang punya jiwa seniman. Lo tim Sony karena beda dari yang lain, atau tim udahlah, mending cari yang bisa ngegame sambil ngedit video TikTok. Tulis di kolom komen bre, jangan jadi penonton diam kayak mantan pas udah nemu yang baru. Inilah dia, Sony Xperia 1 Mark V. Nama panjangnya aja udah kayak judul sequel film laga, Xperia 1 Mark V. Bedanya, ini bukan agen rahasia, tapi smartphone yang punya skill kayak kameramen Hollywood. HP lain sibuk adu siapa yang bisa ngezoom sampai bisa ngintip tetangga dari 3 RT. Sony malah bilang, gue nggak perlu zoom-zoom, gue bikin gambarnya kayak bioskop. Mulai dari kamera, Sony emang nggak ngikutin tren kamera boba segede loyang. Dia lebih milih kamera sungguhan pakai sensor Exmorty 1 inch, kayak kamera RX100, yang harganya bisa bikin anak kos puasa 3 bulan. Mode manualnya? Lengkap banget. Bisa setting shutter, ISO, white balance, lengkap macam DSLR. Kamu bisa jadi sutradara film pendek pakai HP doang. Cuman Sony doang yang bikin kita ngerasa miskin ilmu kalau buka aplikasi kameranya. Layarnya? Jangan tanya. 4K OLED 120Hz, coy. Iya, 4K. Sementara HP lain baru bangga sama AMOLED Full HD+, Sony udah nongkrong di level sultan. Tapi lucunya, netizen. Wah, layarnya 4K nih, nonton YouTube enak banget. Sony. Aits, YouTube kamu masih 480p karena sinyal kamu kentang, bro. Dan jangan salah, meskipun ini HP flagship, dia tetap kasih colokan jack audio 3,5 mm. Di saat HP lain udah pada bilang, nah selamat tinggal jack audio, kita sudah move on ke TWS. Sony masih dengan wajah tenang bilang, kita beda aliran, audio kabel tetap paling bersih. Audiophile pada sujud syukur lihat fitur ini. Dari segi desain, Sony juga ngelawan arus. Bentuknya kotak tegas, panjang kayak remote AC. Bukan buat flexing di tongkrongan, tapi buat kamu yang pengen nonton film dengan aspek rasio 21:9 kayak di bioskop mini. Layar tinggi semampai, tapi jangan khawatir, masih bisa masuk kantong. Kecuali kamu pakai celana skinny, ya mending pikir-pikir dulu. Performa? Udah pasti pakai Snapdragon 8 Gen 2, RAM 12GB, internal sampai 512GB. Buat main Genshin Impact? Nggak usah ditanya. Nggak akan nge-lag kecuali kamu mainnya sambil video call sama 100 orang. Tapi, jangan seneng dulu sob. Sony itu seperti cewek berkelas. Cantik, pintar, tapi nggak gampang didekati. Harga awal rilisnya bisa di angka 20 jutaan. Iya, 20 juta bro. Bisa buat beli motor bebek baru. Dia Sony Xperia 8, HP underrated yang nggak rame di luar, tapi damai di hati. Desainnya? Simple, elegan, nggak neko-neko. Cocok buat lo yang capek ngikutin tren kamera iPhone yang makin banyak sampai mirip kompor 3 tungku. Layarnya udah Full HD Plus 21:9. Tinggi kayak mimpi anak kos buat punya rumah. Tapi pas banget buat scrolling medsos. Ya walau scrolling lo ntar bisa kena pajak juga sih. Iya bro. Pemerintah kita sekarang udah sampai ke titik yang buka Instagram pun pengen ditagih. Scroll dikit, tagihan nambah, dosa nambah, hidup tambah berat. Masuk ke dapur pacu, HP ini cuma pakai Snapdragon 630. Bukan buat bocil Genshin, tapi cukup buat buka YouTube, TikTok, dan nyari promo Indomie selama belum disuruh bayar pajak buat nonton iklan. Kamera 12 megapiksel di belakang, 8 megapiksel di depan. Bukan buat flexing, tapi cukup buat bikin konten curhat kena pajak Reels. Dan karena ini Sony, hasilnya natural banget. Nggak lebay kayak pengumuman kenaikan. Tarif langganan Netflix. Baterai 2760 mAh. Emang nggak besar, tapi kan lo juga nggak akan kuat scrolling lama kalau tiap scroll dihitung pajak. Mending hemat baterai, hemat emosi. Jadi kesimpulannya wahai pemirsa, Sony Xperia 8 bukan HP buat pamer. Ini HP buat bertahan hidup di dunia yang bahkan senyum di medsos pun kayaknya mau dikenain PPN. Jadi sebelum scrolling lo dihitung jadi pemasukan negara, mending scroll pakai Xperia 8. Lebih damai, lebih tenang, lebih irit kuota, dan belum tentu dipantau juga. Kalau lu pengen HP yang kalem, nggak cari perhatian,
dan gak nyeret lo ke jurang digitalisasi berbayar, Sony Xperia 8 ini bisa jadi pelampiasan damai lo. Coba komen bro, lo tim bayar pajak sosmed atau tim uninstall aplikasi dosa? Sony XZ2 Compact ini kecil tapi jujur, gak kayak yang hobinya nyempil di ruang anggaran. Chipsetnya Snapdragon 845, performanya gesit, gak kayak sistem yang tiap tahun update tapi tetap lambat. Layarnya 5 inci buat yang udah muak sama HP segede wajan. Ini HP cocok buat lo yang suka simple tapi gak mau dikibulin performa. Lo pilih yang compact jujur kayak gini atau yang gede tapi tipu-tipu? Komen bre biar kita debat sehat di kolom komentar. Sony Xperia XZ3, HP yang rilis tahun 2018, tapi sampai sekarang masih bikin banyak. HP zaman now minder. Kenapa? Karena layarnya OLED 6 inci. Dengan resolusi QHD+, dukungan HDR, dan warna yang keluar banget. Kayak lagi nonton bioskop di tangan sendiri. Serius. Ini HP kayak TV Bravia yang diperkecil, terus bisa dikantongin. Di dalam mesinnya ditanam Snapdragon 845, chipset flagship waktu itu. Dan yes, masih kenceng buat main Mobile Legends, scroll TikTok, atau stalking mantan dengan lancar jaya. Kamera belakangnya 19 megapiksel. Tapi bukan kaleng-kaleng, dia bisa ngerekam slow motion 960 fps. Cocok buat ngerekam momen temen jatuh dari motor. Jangan ditiru, kamera depannya 13 megapiksel. Udah cakep buat selfie, asal wajah kamu mendukung, kamera udah bagus. Sisanya, tanggung jawab genetik, desainnya melengkung, elegan, tapi licin kayak omongan mantan. Jadi mending langsung beli casing, biar nggak nyelonong dari tangan ke lantai. Minusnya, single kamera doang bro. Di zaman HP, udah bawa 3-5 mata kamera, baterai 3300 mAh per hour. Kadang ngos-ngosan kalau dipakai seharian. Nonton anime non-stop, dan ya, Sony nggak banyak promosi. Jadi, HP ini kayak jagoan yang diem, tapi sekali keluar, bikin kaget. Tapi, percayalah, XZ3 itu kayak mantan pinter, tapi low-key, nggak banyak gaya. Tapi begitu kamu coba, malah susah move on. Sony Xperia XZ1, dulu rilis 2017, pakai chipset Snapdragon 835, RAM 4GB internal 64GB, dan layar Full HD 5,2 inci yang lembut banget di mata, kayak harapan kita ke pemerintahan. Kameranya 19 megapiksel pakai sensor Sony IMX400. Udah bisa slow motion 960 fps. Masih keren buat bikin konten. Walau sekarang HP 2 jutaan juga bisa slow-mo. Baterainya cuma 2700 mAh, tapi tahan seharian asal nggak dipakai RSBI AK rombongan sial baterai ikut. Dan ini yang bikin senyum tipis. Note aja ditarik, Tom gemblong dijeblosin gara-gara impor gula, kasus 4,5 tahun penjara. HP ini masih bisa bertahan, tapi sistem kita kadang sisanya tenggelam di redaksi korupsi. Jadi kesimpulannya gini wahai saudara-saudara. Sony XZ1 ini masih bisa jadi daily driver nostalgia. Solid, tahan banting, dan jauh lebih jelas track recordnya dibanding sebagian pejabat. Suka HP yang awet dan gak ribet? Tulis yes di kolom komentar. Kalau pengen lain next kita bahas HP jadul lainnya, plus doping dodol sindiran ke pemerintah Konoha. Gaspol!